Fosi Sport di mana masih bakal coba tiarap. Ini dia Haji. Ini nih ya. Kunci di map pertama tuh Betul. penting banget karena lu bisa nge-up mental lu ya di saat game pertama ini. Gimana caranya lu bisa kemungkinan terbesarnya adalah lu bisa mendapatkan yang tadi gue bilang mental ya kan, mental boosting yang mana nanti juga bakal berpengaruh ke permainan-permainan lu selanjutnya karena sekali lagi buat kalian juga yang mungkin belum tahu ini bakal ada 6 ronde. 6 di mana ronde. mapnya sendiri ada Bermuda, Purga, Tori, dan juga Kalahari. terus diulang. Oke. Dan yang sudah sangat mencuri perhatian saya nih map atas, Pak. Map atas tuh diisi masih dengan tim-tim dengan segala proudnya. Ada Louvre King Ya. di sana, terus juga ada First Raiders juga dan juga Fosi Sport di sana. Iya, yang menarik menurut gue ini beda dari liga kemarin yang mana kalau seandainya orang-orang menghindari dari jarum 12 atau jarum 11 bahkan 10 Oke, yang ada di Bermuda, ini penuh Bodo amat banget ya. udah di atas. Wow. Bahkan di jarum jam 1 sama jam 2 di area mil tadi ada juga, Pak. Ada juga. Ada Jadi juga. mengecil atau bahkan mengecil ini nggak akan terjadi terlalu clash yang bakal mematikan ya. Harus. Sebenarnya jarak mereka sangat capable. Ini dia, Oh. karena Mil sudah ada tembakan-tembakan panas datang dari Kapten Halcyon bersiap untuk memantau di Yap. depan. Firing pun datang lagi ke arah Black, di mana Black udah cukup sekarang ternyata sudah terjepit Amek dari samping. Melihat seseorang dibuka gluol untuk membuka jalan. Amek masih dengan satu AN94-nya saja. Coba adu lawan seorang Kapten Halcyon dengan AWG-nya. Udah jatuh satu orang. Amek pun sudah sulit untuk tertolong. Amek malah akhirnya akan menjadi korban kali ini. Yap, dan kalau gua rasa ini bakal susah banget buat member-member dari Aura sendiri untuk follow up Ameknya sendiri ya. Ya. Karena memang dari Aero sendiri juga udah mulai standby. Ini dia ada Kapten Deadly bakal coba lari. Mana udah berhasil knock dan 2 orang sekaligus bakalan menjadi api yang terbakar. Aura Fire is here mencoba mencari sisa player dari Aerowolf di depan. Aerowolf Pro Team sini masih ada Bang dan juga Jas yang tersisa. Sementara firing terjadi dari arah bawah. Bagus banget kill dengan EP5-nya sehingga berhasil menjauh seorang Bang. Misalkan Jas saja last man standing di sini. Mampukah Jans memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri atau tidak bisa selamat dari bakarnya api? Ya, Aura. tapi kayaknya nggak akan di follow up karena gua ngelihat dari membernya sendiri, dari Aura Deadly sendiri dia nggak coba untuk follow up ya. Oke. Dan gua rasa jadi satu nafas panjang buat Aero karena game pertama Game jangan pertama. sampai Jangan sampai di bawah banget lah, Tusun Pak. banget. Melihat adanya Amek yang terkenal dan gitu ya. Dia Hey. tunggu arahan. Oke, berpindah sedikit ke arah tengah map. Sudah ada area pick yang terisi oleh beberapa orang yang sedang melakukan pergerakan, Pak ya. Iya benar, ada kalau dari minimap ada Louvre yang coba untuk naik ke atas menyisakan satu di belakang. Nggak, mungkin ini coba Lynx, untuk Pak. Lynx ya. Iya, ini links nih, bos. Kebiasaan di Kebiasaan ya. FFML ya kan. Ini- Kalau L gue kayak udah ngerasa Louvre. Ternyata ada dari komunitas. Links nih, bos. Jadi juga. Yoi, Wow, itu dia wow, firing wow, pun wow. sudah datang dari arah OG. Nah ini seru nih, Yoi. 2 tim yang lolos dari open kualifikasi. Ada The Yoi. Prime dan juga Lynx, tapi di atas gue masih ngelihat walaupun minimapnya malu-malu, tapi gue ngeliat tadi ada pergerakan masih ada dari RRQ Itu juga. kalau nggak salah ini dari RRQ. RRQ atau dari First Rider. Ya bisa jadi, karena Yes. First Rider juga masuk tadi menggunakan vehicle juga. Betul. Dan kalau udah jarak sedekat ini, boleh gue bilang tinggal duluan siapa yang lengah bisa dimanfaatin celah-celahnya di jendela gitu, Pak. Ya, Jendela udah boleh dihindarin dari sekarang. Betul, Gitu ya. tapi kalau gue lihat ini pasti bakal lebih ke arah nge-secure dulu karena mereka juga belum tahu keadaan nanti fase late-nya seperti apa. Kalau gue lihat dari mentalitas ya, karena ya bisa gue bilang mereka juga baru duduk di panggung sebesar ini ya kan. Asli. Kayak misalnya Lynx juga, mereka juga nggak mau ngambil satu resiko. Tapi kalau seandainya mereka berani untuk maju, ini jadi satu catatan penting sih. Berarti memang mereka punya atribut tim yang memang nggak common atau yang nggak biasa. Gitu. Yo. Dan patut untuk di-respect juga sama tim-tim lain yang masih mencoba melakukan rotasi. Karena Iya, betul. menurut gue tim-tim yang udah masuk ke tengah map lebih dulu mempunyai keberanian yang cukup tinggi di mana dia harus siap siaga untuk melawan tim-tim yang datang yang coba ambil alih kompon yang mereka punya. Itu dia, jadi ini seru banget ya. Kalau gue lihat dari circle putih yang sedikit terlihat di arah minimap, Ya. ini sepertinya mereka akan melakukan pergerakan juga dari teman-teman dari Prime. Bakal lebih
firing aja oleh Vince dari arah atas lantai 2. Lah di depan udah ada tim lain, harus bakal di firing sedikit lagi. Pakai kok bunda. Assalamualaikum. Bakal langsung bertemu, sudah kebakar. Nah, ini Turun menarik, dulu. ini menarik, Bakal menarik. menjadi pecah belah di sini harusnya. Masih kebakar sedikit lagi dan udah ada satu sambutan frag grenade dan mereka sepertinya masih belum mau melakukan firing dulu, Pak. Iya bener banget, nahan mereka coba untuk cari vision dulu Gila. kira-kira di mana. Gila, Dan gua rasa ini cukup bahaya buat The Prime karena kalau gue lihat dari minimap udah ada satu tim yang memang Betul. mereka di bawah walaupun sebenarnya nggak akan langsung masuk karena mereka juga masih di dalam zona. Ini yang tadi gue bilang, tim-tim yang berhasil masuk ke tengah map lebih dulu mempunyai Oh. keberanian yang cukup tinggi. Dimana kalau kita lihat udah ada firing yang datang. Siap, satu kamar berempat. It's Wow. okay bro, masih ada blue wall. Oh Awas, my God. ada airgun lain harus kena dalam playzone. Limti dari belakang. Wow, Awas, satu orang. masuk ke dalam. Dick sudah berhasil loncat dengan ada beberapa. Oh my God. Masih ada Mampues juga, kehilangan 2 orang. Masih ada Joker yang tidak mampu. Wow, satu-satu. Harus terkenal dan juga menyisakan 1 orang aja Joker. Oh. Shot, 1 kill di sini dari The Prime OG. Itu dia makanya maksud gua punya satu firasat dimana kalau seandainya lu nggak siap untuk menjadi tim yang semi defensif dan juga bisa mengatur kapan kalian harus bisa agresif, itu yang terjadi. Sebelumnya itu emang gak bohong gitu. Nggak Dan bohong, nggak bohong. kalau seandainya tadi dia telat sedikit aja itu pasti ada datang tim lain. Ada Move on satu lagi. sekarang. Nah, ini menarik. Ada EVOS Esports yang akan bertemu dengan rivalitasnya sejak partai Liga, Pak. Bener banget, Klasiko Free Fire Master League di grup C apakah akan terulang? Tapi Ini kayak dia. bakal terulang. Udah ada Abu juga yang merasakan kehilangan setengah darahnya. Bakal cepet tembak ke kepala Set 13. Oh my god, Mr. Home masih bisa mengamankan dirinya. Di bawah juga ada satu tim lagi. Awas kali yang kebakar. Udah maju sendirian, ada Street. Di bawah juga kalau kita perhatikan. Sudah Bahaya. ada satu tim lagi. Feridol masuk ke dalam rumah. Loncat dulu, masuk ke lantai 2. Di bawah masih Ini menarik, mencoba menarik. menunjukkan momentum. Langsung turun, coba regroup teman-teman dari EVOS Esports. Udah ada Calvin. bisa dapetin satu Calvin dengan satu frag grenade. Mr. Home berhasil dapetin Abu. Langsung coba diajar aja. Coba revive dulu. Oke, Calvin berhasil revive Oh kepada my God. Mr. 05 dengan pelontarnya. My Dia dulu God. lantakan 2 orang sekaligus. Langsung coba dieksekusi begitu saja. Sudah kehilangan satu Mr. Home. Zico juga udah sulit banget untuk tertolong. Bersiap seorang Oke. Street maju ke depan. Dan kalian sudah bergerak. Bakal diberi cover. Satu orang lagi. Oh my God. Oh my god, dikurung dan dikasih gol. Oh. Masih bisa selamat. Satu orang. Coba revive dulu. EVOS doing EVOS things and that's it. Oh my god, Ada Red Bull Onyx. Rebellion Ada harus Onyx. rata karena ada satu pelakor tamu tadi undang bersiap datang. Ini dia bahaya, ini Olympus, sang juara kita di fase spring. Apakah akan kembali untuk merebut tatanya di sini di fall season? Iya bener banget, nih bakal jadi satu sinyal yang buruk karena kalau sendiri lu nggak bisa memanfaatkan resource yang tadi udah lu bunuh, ini bakal bahaya banget karena Onyx Olympus sendiri juga datang dengan kekuatan yang segar ya. Oke, ini dia masih coba stepping mencari momentum, ditungguin dulu ledakannya. Udah ke arah bawah, bisa juga mencari info banyak banget di bawah bersama dengan Tayo dan juga Jars. Masih ditungguin. Bakal Ada cabut ya. Kaleng juga Bakal mencoba menghilangkan stepping tapi tidak luput dari peluru yang datang ke arah teman-teman EVOS Esports. Di mana masih bakal coba tiarap. Lagi-lagi Mr. Olima dengan keajaiban peluru pelontarnya. My Satu God. melawan 2 orang sekaligus. Satu peluru aja. Ini satu di mana lu juga bisa belajar. Kalau seandainya lu nggak bener-bener siap, lu nggak bener-bener tahu apa yang lu lakukan, jangan coba-coba untuk jadi pihak ketiga atau join party di pertarungan. Apalagi tahu-tahu yang lu temuin adalah tim seagresif tim EVOS dan itu yang terjadi. Malah Itu yang tanggung-tanggung terjadi. dan akhirnya Wiza hanya tersisa sendirian. Betul, itu Dan dia. ada Seperti yang satu gue juga. sempat Ada bilang. satu juga. Ada Jans juga, sang lone survivors kita yang berasal dari Pulau Mil. Harus bertemu dengan Kapten Wiza. Iya. Bakalan mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Tapi Wiza kalau kita perhatikan saat Wow. lagi zona juga bakal menggigit mereka berdua. Jalan. Harus memilih untuk melarikan diri. Sementara di atas sudah ada tim yang siap menunggu. EVOS juga Dari udah kiri mulai. dan kanan. Tinggal pilih aja. Mau tumbang lewat kiri atau kanan. Ada The Dix Prime. dari The Prime. Dengan satu SPD-nya. Sementara Wiza akan menjadi orang yang bakal dihabaikan terlebih dahulu karena di depan sudah ada teman-teman dari RRQ Hades. Iya betul banget, gua rasa ini bakal jadi satu catatan juga untuk The Prime karena mereka juga saat maju itu udah ada 3 tim dan bener aja satu berhasil langsung dibunuh sama tim RRQ. Oke, Kapten Legal tentunya dengan 1M14 yang sangat mematikan dari arah kejauhan juga Pac-Man setelah kemarin main cukup spektakuler. Nah ini menarik menurut gua, menarik karena ada juga BTR yang berhadapan dengan Boss Nightmare. Oke, bakal langsung dipasang lual kiri dan kanan. Di samping sudah ada EVOS, di samping kanannya lagi sudah ada
Bos Nightmare tinggal milih mau berantem di jalur yang sebelah mana. EVOS juga kehilangan banyak darahnya, harus gulung medical kit-nya dulu. Iya betul banget, memanfaatkan patahan gua rasa ini menjadi satu advantage buat EVOS walaupun sebenarnya masuk ke dalam zona itu juga bukan pekerjaan yang mudah banget buat EVOS. Langsung kelihatan Aji. Yes, masih bakalan dua-dua dulu split posisinya Abu. Bersiap mengcover temannya yang cukup sedikit telat. Masuk ke arah zona berikutnya, di mana zona udah semakin berjalan, semakin keras. Di depan Fire dan juga Haide juga bakal tumbang oleh Lynx nih bos. Masih ada M-God yang berhasil dapetin satu gun, tapi Riza udah bakal jatuh oleh Vince. Lagi-lagi Lynx nih bos, benar-benar menunjukkan eksistensinya. Di panggung level. So bos Nightmare harus tumbang di posisi ke-7. Di mana Aura Anca berhasil mendapatkan satu orang street di atas sejarah Thunder yang siap menjaga Lynx nih bos. Center Team berhasil dapetin Captain Gary di sana ternyata. Iya betul banget dan gua rasa ini bakal jadi satu pertarungan yang cukup menarik karena zona sendiri juga belum isi dan di sini kita lihat oh my god menyisakan Ikam aja sendirian. Ikam. Sang bocil ajaib dari Ikam. Bigetron melawan 3 orang EVOS. Mampukah Ikam selamat atau tidak? Oke, digulung-gulung medical kita. Ikam. Ternyata ada serangan bertubi. Tidak semudah itu Ikam karena cukup terlihat Bigetron harus puas posisi ke-6 dan EVOS Esports 10 sekarang kill. sudah mengumpulkan 10 poin kill di ronde pertama. dan ini adalah sinyal di mana mereka mendapatkan 20 poin dan Oke. 20 poin lu tahu sendiri itu Sama hanya bisa dengan Buya. didapatkan untuk Buya. Wow. Dan kita lihat udah 4 tim. Ini menarik menurut gua karena zonanya sendiri ini bukan sekali lagi bukan hal yang mudah juga buat EVOS masuk. Ini Walaupun dia. sebenarnya udah IC Gun bakal coba dibuka di mana samping masih ada Lynx nih bos. Depan ada RRQ Hades, sang penghukum tim-tim yang masuk ke arah late game. Di mana Pac-Man berhasil dapetin satu. Bakalan coba masuk ke zona berikut karena semuanya dipaksa untuk keluar dari semua komponnya. Iya. Bersiap dibagi posisinya dua-dua RRQ Hades. Lynx nih bos juga masih cukup berani dan siaga. Dan Oh my tidak God. berhasil dapetin satu dan Legalot. Dan samping ada kawanan EVOS Esports bersiap. Wow, tapi ada baik bakal banget. jatuhin. Oh Masih ada my God. VG berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus. Scepter juga bakal jatuhin Fizz begitu saja. Baby bersama dengan kawannya. Masih belum sadar ada Pac-Man di sana. Baik banget menurut gue ini walaupun sebenarnya tadi advantage ada di RRQ ya, tapi sekarang malah mereka terpojok dan kita lihat di sini. Oh my god, loncat saja pas lawan 2 orang sekaligus. Pac-Man di sini udah mulai terkurung. Udah nggak punya backkiller. Di samping ada EVOS, di belakang ada Lynx Impos. Oh my god, jalan mana yang kau pilih Pac-Man? Hati-hati Pac-Man. Masih dibuka jalannya. Masih tapi ternyata Lynx Impos yang harus tumbang. Misalkan arah siapa yang akan berhasil dapatkan Buya? Sedikit lagi. Oh my god, melawan Pac-Man dan juga satu orang lagi. Okaner. Sedikit lagi. Gulung dulu medical kita. Untuk Okaner. Karena ini adalah Buya untuk EVOS Esports di ronde pertama.